Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 6 SD Kurikulum Merdeka semester 2. Kita masuk pada bab 3, kubus dan balok. A. Mengonstruksi dan mengurai. Pada eksplorasi 3.1, mengonstruksi dan mengurai gabungan kubus. Nah, adik-adik, bagaimana dengan liburan kalian? Pasti sangat menyenangkan, kan? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai belajar, silakan persiapkan dulu alat tulis kalian. Nah, adik-adik, pada semester 2 ini, pada mata pelajaran matematika kelas 6 Kurikulum Merdeka, kita akan membahas 2 bab, yaitu bab 3 dan bab 4. Pada bab 3, kita akan membahas kubus dan balok, sedangkan pada bab 4, kita akan membahas mengenai peluang. Nah, adik-adik, kalian tentu sudah pernah bukan di kelas sebelumnya membahas tentang kubus dan balok? Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut pada materi kita kali ini mengenai kubus dan balok, coba perhatikan beberapa gambar bangunan berikut ini. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar yang sebelah sini. Kalian tahu bukan ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah jam gadang yang berada di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian, yang sebelah kanan ini, kalian tahu adik-adik ini bangunan apa? Nah, betul sekali. Ini adalah Tugu Katulistiwa yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Wah, unik-unik sekali adik-adik bentuk-bentuk bangunannya. Kemudian, perhatikan lagi gambar yang ada di bawahnya. Nah, coba adik-adik perhatikan yang ini gambar apa kira-kira? Nah, betul sekali. Ini adalah Fort Rotterdam atau benteng kota Ujung Pandang yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, yang sebelah kanan ini apa adik-adik? Ya, betul sekali. Ini adalah Istana Maimun yang berada di Medan, Sumatera Utara, yaitu tempat keberadaan Pak Guru sekarang. Nah, adik-adik, dari keempat bangunan ini, mana bangunan yang paling kamu sukai? Bisa kamu tuliskan di kolom komentar ya adik-adik. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, tentu saja kalian sudah tahu ini kan, ini adalah peta Indonesia. Tigor dan Tendri tinggal di Makassar. Tigor mencari letak Makassar di peta, yaitu pada gambar 3.1, dan menemukan bahwa Makassar terletak di peta C2. Kenapa dikatakan C2? Karena kota Makassar yang ada di sini, itu ada di kolom C. Ini adik-adik kolom C dan baris kedua. Sehingga membaca petanya adalah kota Makassar berada di C2. Saat libur kenaikan kelas, Tigor dan Tendri mengunjungi Fort Rotterdam. Di kelas 5, Tigor dan Tendri telah belajar bahwa bangun datar dapat tersusun atas bangun datar lainnya. Demikian juga, beberapa bangun ruang dapat digabungkan menjadi bangun ruang yang berbeda. Fort Rotterdam yang ditunjukkan pada gambar 3.2 tersusun atas balok dan atapnya merupakan prisma segitiga adik-adik. Gambar 3.3 menunjukkan model Fort Rotterdam yang tersusun atas balok dan prisma segitiga. Perhatikan gedung sekolah kalian. Bangun ruang apa saja yang dapat digunakan untuk menyusunnya? Nah, adik-adik, ini pada gambar 3.3, kamu bisa lihat ini adalah gambar dari Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam. Tadi,
dikatakan bahwa bangunan ini tersusun atas dua bangun ruang, yaitu yang pertama adalah prisma segitiga, dan kemudian yang berwarna biru yang ada di bawah adalah prisma segi empat, atau disebut juga dengan balok adik-adik. Nah, prisma segi empat itu disebut juga dengan balok. Setelah puas berkeliling, mereka mengeluarkan buku gambarnya dan menggambar Fort Rotterdam. Mereka menggambar bangunan yang mereka lihat. Gambar mereka dapat dilihat pada gambar 3.4. Saat dibandingkan, ternyata gambarnya berbeda. Mengapa ya? Ternyata Tigor menggambar dari sisi yang berbeda dengan Tendri. Nah, ini adik-adik. Pada gambar A adalah sudut pandang yang dilihat oleh Tigor. Kemudian pada gambar B adalah sudut pandang yang dilihat oleh Tendri. Nah, adik-adik, bangun ruang itu dapat dilihat dari berbagai arah. Seorang arsitek akan menggambar bangunan yang dirancangnya dari berbagai arah, sehingga idenya dapat dipahami dan diwujudkan. Nah, misalnya seperti ini adik-adik, ini adalah rancangan arsitek Lawang Sewu Semarang. Nah, seorang arsitek menggambar bangunan yang akan dibangunnya itu dari berbagai arah. Bisa dilihat dari depan, dilihat dari samping, bahkan dilihat dari atas adik-adik. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita perhatikan tujuan pembelajaran kita pada bab 3 ini. Nah, adik-adik, kalian diharapkan dapat menentukan hasil menyusun dan mengurai kubus, balok, dan gabungannya. Kemudian, menyusun bangun ruang berdasarkan model 2 dimensi objek tersebut, serta sebaliknya. Kemudian yang ketiga, menggunakan sistem berpetak untuk menyatakan lokasi serta mendeskripsikan jalur dan menentukan jarak horizontal dan vertikal antara dua lokasi pada sistem berpetak. Nah, coba perhatikan pertanyaan pemantik berikut ini. Apakah bangun ruang dapat digabung dan dipisahkan? Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apakah kesamaan kubus dan balok dan apakah perbedaannya? Yang ketiga, apakah bangun ruang terlihat sama dari semua arah? Yang keempat, mengapa ada petak pada peta? Nah, dari keempat pertanyaan pemantik ini, mungkin sebagian dapat kalian jawab, dan mungkin sebagian lagi masih membuat bingung kalian. Nah, adik-adik, keempat pertanyaan pemantik ini akan kita bahas dan akan kita jawab pada pembahasan berikutnya. Ayo mengingat kembali. Di kelas sebelumnya, kalian pernah belajar tentang bangun ruang kan adik-adik? Nah, coba kita bahas pada pertanyaan yang A. Sebutkan nama-nama bangun ruang berikut. Nah, coba perhatikan. Kita mulai dari bangun ruang pertama. Nah, tentu saja kalian sudah tahu, ini adalah gambar daripada, ya betul sekali, ini adalah tabung. Kemudian, yang kedua ini adalah bangun ruang kerucut. Kemudian, gambar yang ketiga adalah bangun ruang kubus. Yang keempat adalah bangun ruang balok. Kemudian yang kelima adalah bangun ruang prisma segitiga. Yang nomor 6 adalah bangun ruang bola. Yang ketujuh adalah gambar 5 segitiga. Kemudian yang kedelapan adalah prisma segi 6. Nah, adik-adik, untuk kalian lebih memahami tentang bangun-bangun ruang berikut ini, coba perhatikan penjelasan Bapak Guru berikut ini ya. Nah, coba perhatikan di sini ada yang nomor 8 adalah prisma segi 6 dan prisma segitiga. Nah, apa sih itu prisma? Nah, adik-adik, prisma itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup. Nah, ciri-ciri dari prisma adalah dia memiliki alas dan dia memiliki atap atau tutupnya yang sama-sama bentuknya. Jika seperti nomor 8 ini, prisma ini disebut sebagai prisma segi 6 karena alas dan tutupnya berbentuk segi 6 adik-adik. Begitu juga dengan
Yang nomor 5, prisma segitiga. Kenapa dikatakan prisma segitiga? Karena alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga. Sehingga balok juga dikatakan sebagai prisma adik-adik, yaitu adalah prisma segi 4. Karena alas dan tutupnya berbentuk segi 4. Jadi, nomor 8, 5, dan 4 termasuk ke dalam prisma karena memiliki alas dan tutup. Nah, bagaimana dengan nomor 3 adik-adik, kubus? Dia juga memiliki alas dan dia juga memiliki tutup. Tetapi kubus tidak bisa dikategorikan sebagai prisma. Kenapa? Karena semua sisinya itu sama. Sehingga kita tidak dapat menentukan mana yang menjadi alas dan yang mana menjadi tutup. Begitu juga dengan nomor 1 adik-adik. Di nomor 1 ini adalah gambar tabung. Tabung memiliki alas dan tutup, sehingga tabung ini disebut juga dengan prisma tak hingga. Karena sisi-sisinya itu sangat banyak, sampai membentuk lingkaran adik-adik. Begitu ya, untuk tabung nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk prisma berbeda dengan limas adik-adik. Kalau limas hanya memiliki alas dan puncak, sedangkan prisma memiliki alas dan tutup. Limas segitiga yang ada di sini, kenapa dikatakan limas segitiga? Karena dia memiliki alas berbentuk segitiga. Nanti akan ada lagi limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, dan seterusnya. Nah, kita coba untuk membahas pertanyaan yang B. Bangun ruang mana saja yang dapat digelindingkan? Nah, adik-adik, kalau kalian tidak tahu arti daripada digelindingkan, menggelinding atau digelindingkan adalah gerak berputar atau berguling-guling adik-adik. Nah, dari ke-8 gambar bangun ini, manakah yang dapat digelindingkan? Ya, tentu saja yang nomor 1 tabung itu dapat digelindingkan adik-adik. Ya, kemudian yang kedua, kerucut dapat digelindingkan. Kubus tidak dapat digelindingkan adik-adik karena dia berbentuk segi 4. Ya. Nomor 4 balok juga tidak dapat. Nomor 5 juga tidak bisa. Nomor 6 tentu saja bisa digelindingkan ya adik-adik. Nomor 7 tidak bisa dan nomor 8 juga tidak bisa digelindingkan. Jadi bangun ruang yang dapat digelindingkan adalah tabung, kerucut, dan bola. Kemudian kita jawab pada pertanyaan yang C. Bangun ruang mana saja yang dapat ditumpuk? Nah, kalau kita perhatikan ya adik-adik, bangun ruang yang dapat ditumpuk adalah tabung, kerucut, kubus, balok, prisma segitiga, limas segitiga, dan prisma segi 6. Kalau bola, itu tidak bisa kita tumpuk. Tabung, kubus, balok, prisma segitiga, dan prisma segi 6 itu dapat kita bertumpuk ulang. Artinya kita dapat menumpuknya sama dengan sejenisnya. Tetapi kalau kerucut dan limas segitiga itu hanya bisa ditumpuk pada puncaknya dan setelah itu kita tidak bisa lagi menumpuk yang lainnya. Sehingga dapat kita jawab seperti ini adik-adik. Kubus, balok, prisma, dan tabung dapat ditumpuk. Sedangkan limas dan kerucut dapat diletakkan pada puncak tumpukan. Sedangkan bola tidak bisa ditumpuk sama sekali, adik-adik. Kemudian, pertanyaan yang E. Limas segi 4 memiliki berapa titik sudut? Nah, adik-adik yang ditanya adalah limas segi 4. Tetapi yang ada di gambar adalah limas segi 3, yaitu yang nomor 7. Coba kita perhatikan pada limas segi 3 ini ada berapa titik sudut adik-adik? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudutnya. Nah, bagaimana dengan limas segi 4? Limas segi 4 adalah limas yang memiliki alasnya berbentuk segi 4. Nah, adik-adik, kira-kira seperti ini ya gambar limas segi 4 karena dia memiliki bentuk alas berbentuk segi 4. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, berapa titik sudutnya adik-adik? Tentu saja titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, dan juga satunya lagi ada di puncak, 5. Berarti, limas segi 4 memiliki 5 titik sudut. Kemudian, pertanyaan yang F, ada berapa rusuk pada balok? Nah, adik-adik kita coba hitung ya.
ini ada gambar balok. Kita coba hitung berapa rusuknya. Kita mulai dari sisi sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kiri. 5, 6, 7, 8. Kemudian kita ambil sisi yang atas. 9, 10. Karena yang ini sudah dihitung ya adik-adik. 10, 11, 12. Karena yang sebelah sini sudah dihitung. Berarti semuanya ada 12 rusuk. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang G. Adakah bangun ruang yang semua sisinya sama? Jelaskan. Nah, dari ke-8 gambar bangun ruang ini yang memiliki bentuk sisi yang sama semua, ada 2 adik-adik. Yaitu adalah kubus dan 5 segitiga. Kenapa? Coba kita perhatikan yang nomor 1, tabung. Tabung ini memiliki sisi lengkung dan atas bawahnya lingkaran adik-adik. Jadi ada 2 sisi yang berbeda. Begitu juga dengan kerucut, yang bawahnya itu lingkaran, kemudian ini ada sisi lengkungnya. Yang nomor 3, kubus, ini semua sisinya sama adik-adik, yaitu berbentuk persegi. Yang depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, itu semuanya sisinya bentuknya sama. Kalau yang balok, itu tidak adik-adik. Atas, bawah, depan, belakang sama, tetapi kanan dan kirinya berbeda. Begitu juga dengan prisma segitiga. Atap dan alasnya itu berbentuk segitiga, sedangkan sisi kanan kirinya itu berbentuk persegi 4. Sedangkan bola begitu juga hanya satu sisi adik-adik. Kemudian yang 5 segitiga ini semuanya sisinya sama adik-adik. Ada 1, 2, 3, 4 sisi yang sama. Dan yang ke-8 prisma segi 6 itu tersusun atas, alas dan tutupnya itu berbentuk segi 6, sedangkan sisi-sisinya berbentuk persegi panjang adik-adik. Jadi, bangun ruang yang sisinya semuanya sama, itu ada kubus dan 5 segitiga. Nah, adik-adik, kita masuk pada bagian A, mengonstruksi dan mengurai. Mengonstruksi dapat diartikan sebagai kata membangun atau menyusun. Sedangkan mengurai dapat diartikan melepas atau memecah menjadi bagian-bagian. Permasalahan. Pernahkah kalian melihat bangunan yang dibuat dari kontainer bekas? Di Batu Malang, ada sebuah perpustakaan yang terbuat dari kontainer bekas. Perhatikan gambar. Dapatkah kalian memperkirakan berapa kontainer yang digunakan untuk membuat perpustakaan tersebut? Di beberapa kota di Indonesia, terdapat hotel yang terbuat dari susunan kontainer bekas. Mengapa ada bangunan yang terbuat dari kontainer? Nah, adik-adik, salah satu alasannya adalah untuk mendaur ulang kontainer bekas yang biasanya menjadi limbah. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk membangun dari kontainer bekas lebih singkat dibandingkan membangun bangunan secara konvensional. Dalam eksplorasi 3.1, kalian akan bermain peran sebagai seorang arsitek yang merancang bangunan dari susunan kontainer bekas. Bentuk bangunan yang bagaimana saja yang dapat dihasilkan dengan kontainer bekas? Eksplorasi 3.1. Mengonstruksi dan mengurai gabungan kubus. Ayo bereksplorasi. Nah, adik-adik, coba siapkan benda berbentuk kubus yang sama ukurannya, seperti pada gambar berikut ini ya. Atau kalian bisa membuat kubus-kubus satuan dari karton-karton yang dibentuk menjadi kubus-kubus kecil. 1. Gunakan 2 kubus. Kubus-kubus itu dapat disusun berdampingan atau ditumpuk. Ini mewakili bangunan bertingkat. Gambar A dan C sesungguhnya adalah susunan yang sama, tetapi dipandang dari arah yang berbeda. Apakah gambar B juga merupakan susunan yang sama?
Nah, adik-adik, tampak pada gambar A, ini terdapat dua kubus. Kemudian, pada gambar B juga ada dua kubus, hanya saja disusun bertingkat ke atas. Kemudian pada gambar C, ini adalah susunan yang sama, hanya saja dilihat dari samping. Jadi, ketiga gambar ini merupakan bentuk yang sama. Hanya saja dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, adik-adik, pada langkah kedua, coba gunakan 3 buah kubus. A. Gambarkan bentuk rumah yang mungkin dihasilkan jika bangunan tersebut merupakan bangunan satu lantai. Apakah ada lebih dari satu kemungkinan? Nah, adik-adik, coba kita peragakan bagaimana cara membuat bangunan satu lantai dengan 3 buah kubus. Artinya ada 3 rumah, hanya saja menggunakan satu lantai. Misalnya, kita gambar seperti ini adik-adik. 1, 2, 3. Ini adalah 3 kubus yang dibentuk untuk membuat bangunan satu lantai. Bagaimana? Apakah bisa kita buat bentuk bangunan yang lainnya? Atau mungkin kita bisa buat seperti ini. Ini gambar yang pertama ya adik-adik ya. Kita coba untuk gambar yang kedua misalnya seperti ini. 1, 2, 3. Apakah yang gambar pertama dan gambar yang kedua merupakan bentuk yang sama? Ya, tentu saja adik-adik. Ini yang pertama dan yang kedua ini adalah bentuk yang sama. Hanya saja dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk yang lain. Jadi, coba kita hapus yang ini ya adik-adik. Kita akan hapus. Nah, jadi kemungkinan yang lain, bentuk yang lain yang dapat kita buat adalah berbentuk seperti ini adik-adik. Ini 1, 2, 3. Nah, seperti ini adik-adik. Ini adalah gambar bentuk yang lain dari bangunan satu lantai menggunakan 3 buah kubus. Apakah bisa kita buat bentuk yang lainnya? Kita coba eksplorasi adik-adik. Misalnya, kita buat seperti ini. 1, 2, seperti ini. Tentu saja ini adalah bentuk yang sama ya adik-adik. Sama dengan yang ini. Yang ini, itu sama dengan ini. Hanya saja kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Apa bisa lagi kita buat yang lain? Atau misalnya kita tambah kemari. Apakah ini benar? Iya, tidak ya adik-adik ya. Kalau kita buat yang ini artinya kita tidak membuat bangunan satu lantai, tetapi sudah 2 lantai, karena dia sudah bertingkat ke atas. Gitu ya. Jadi, kita hanya bisa membuat 2 bentuk ini saja. Nah, jadi adik-adik, untuk pertanyaan yang A ini, apakah ada lebih dari satu kemungkinan? Ya, ada 2 kemungkinan. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang B. Bagaimana jika bangunan tersebut boleh memiliki bagian yang terdiri atas 2 lantai? Ada berapa kemungkinan? Nah, kita akan coba untuk membuat 3 buah kubus, tetapi terdiri atas 2 lantai. Ada berapa bentuk yang bisa dibentuk? Nah, kita akan coba ya adik-adik. Kita menggunakan 3 buah kubus yang bisa digunakan untuk membuat bangunan 2 lantai seperti ini. Tuh. Apakah ada bentuk lainnya yang bisa kita buat? Bangunan 2 lantai mungkin kita bisa buat seperti ini. Misalnya 1, 2, 3. Apakah ini bangun bentuk yang lain atau bentuk yang berbeda? Tidak ya adik-adik, ini merupakan bentuk yang sama. Hanya saja dilihat dari sudut pandang yang berbeda adik-adik. Atau mungkin kita bisa buat seperti ini. 1, 2, 3. Oh, tidak. 3. Atau mungkin seperti ini adik-adik. 1, 2,
3. Apakah keempat bangunan ini berbeda? Tidak ya adik-adik ya. Ini, dan yang ini merupakan bentuk yang sama semua. Hanya saja dilihat dari sudut pandang yang berbeda adik-adik. Jadi tidak bisa membentuk bentuk yang lain. Hanya satu bentuk saja. Kita lanjut lagi pada pertanyaan yang C. Bagaimana jika bangunan tersebut boleh memiliki bagian yang terdiri atas 3 lantai? Ada berapa kemungkinan? Nah, sekarang kita buat bangunannya itu dari 3 kubus menjadi 3 lantai adik-adik. Nah, kita akan coba pada papan peragaan ini bagaimana membentuk 3 kubus menjadi bentuk 3 lantai. Mungkin bisa seperti ini. 1, 2, 2, 3. Gini adik-adik. Apakah bisa dibentuk dengan bentuk yang lain? Kira-kira? Tentu saja tidak ya adik-adik. Hanya ini saja bentuk yang bisa dibuat kubus 3 lantai. Hanya ini saja. Tidak ada yang lain. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada pertanyaan yang A ini tadi, kita hanya bisa membuat 2 kemungkinan. Kemudian pada bagian yang 2 ini dengan 2 lantai hanya 1 kemungkinan saja. Begitu juga dengan yang 3 lantai hanya 1 kemungkinan saja. Nah, setelah kamu mendengarkan penjelasan Pak Guru tadi, silahkan catat bangun yang kalian temukan pada kertas isometrik seperti terlihat pada gambar 3.8. Silahkan catat yang sudah kita temukan tadi adik-adik ya. Nah, adik-adik, pada bagian 3 ini selanjutnya, coba kita gunakan 2 buah balok. Balok-balok itu dapat disusun membentuk bangunan 1 tingkat. Nah, perhatikan gambar A dan yang gambar B. Pertanyaan yang A. Apakah susunan A dan B merupakan susunan balok yang berbeda atau susunan yang sama, tetapi dipandang dari arah yang berbeda? Nah, sekarang kita coba pecahkan apakah yang A dan yang B adalah bentuk yang sama. Nah, kalau bisa Pak Guru simpulkan, gambar A dan yang gambar B ini merupakan 2 buah susunan balok yang berbeda. Walaupun dipandang dari berbagai arah, ini adalah gambar susunan balok yang berbeda. Kenapa? Kita misalkan pada 1 balok saja adik-adik. Nah, dalam rumus menghitung balok adalah ada panjang kali lebar kali tinggi. Artinya ada panjang. Ini panjangnya adik-adik. Ini lebarnya. Dan yang ini tingginya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk gambar yang A. Nah, kalau 2 gambar balok ini, 2 balok ini kita satukan dan tidak ada pembatas-pembatasnya ini, kita dapat simpulkan, ini panjangnya misalnya, ini panjangnya ini adalah 2, dan yang ini adalah 1, kita misalkan. Ini 1, akhirnya menjadi 2. Dan yang ini panjangnya sama dengan panjang ini. Dan ini kita katakan sebagai 2. Dan tingginya ini 1. Jadi, panjang kali lebar dan kali tingginya ini adalah 2 kali 2 kali 1. Kemudian, untuk yang B ini dapat kita ambil tarik kesimpulan. Ini panjangnya 4. Ya. Ini kita misalkan sebagai panjang. Ini panjangnya 4 karena 1 balok ini panjangnya 2. Yang ini 2. Jadi kita ambil jadi 4. Kemudian lebarnya ini 1 dan tingginya 1. Berarti 4 kali 1 kali 1. Nah, dari sini kita dapat lihat polanya adik-adik. Polanya sudah berbeda. Sehingga kalau polanya berbeda dari sudut manapun kita pandang, ini tidak akan bisa sama adik-adik. Nah, sekarang adik-adik pada bagian B, coba temukan semua susunan balok yang memungkinkan. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar berikut. Yang ini ada gambar A, kita misalkan ini gambar A, ini gambar B, ini gambar C, dan ini gambar D. Ini adalah gambar-gambar kemungkinan yang dapat kita susun menggunakan 2 buah balok. Nah, sekarang perhatikan gambar B, adik-adik. Gambar B ini sebenarnya adalah bentuk yang sama dari soal yang awal. Coba perhatikan. Yang ini,
Kenapa Pak Guru katakan ini adalah gambar yang sama? Coba perhatikan. Yang ini, dua buah baloknya ditidurkan. Sedangkan yang ini, baloknya dibuat untuk tegak ke atas berdiri. Hanya saja dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, adik-adik, yang gambar B ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk yang baru. Kemudian kita lanjutkan lagi. Coba perhatikan yang bagian yang gambar C, adik-adik. Ini dua buah balok dibuat tegak berdiri dua-duanya. Dan perhatikan gambar yang sebelumnya ini. Nah, coba kamu perhatikan. Gambar yang ini sebenarnya sama dengan gambar yang ini. Bentuknya sama, hanya saja yang ini dibuat berdiri ke atas, sedangkan yang ini itu ditidurkan, adik-adik. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk yang baru. Hanya saja dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang A dan gambar yang D. Gambar A dan gambar D merupakan bentuk yang sama. Ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk yang berbeda antara A dan D. Sebab kenapa? Ini hanya masalah sudut pandang bagaimana kita melihat gambarnya. Yang ini, dia L-nya itu seperti huruf L yang tegak berdiri. Sedangkan yang ini, L-nya itu ditidurkan, adik-adik. Jadi antara A dan D ini sebenarnya sama. Gitu ya. Nah, ini dia penjelasannya, adik-adik. Gambar kedua dan ketiga adalah susunan yang sama dengan terdapat pada gambar 3A tadi. Namun, dilihat dari arah yang berbeda, yaitu bagian horizontal menjadi vertikal. Nah, ada catatan sini, adik-adik. Susunan yang memiliki bagian yang menggantung seperti contoh berikut, tidak diperhitungkan seperti ini. Ini menggantung, adik-adik. Tidak diperhitungkan karena bangunan yang disusun demikian membutuhkan penyangga tambahan demi keamanannya. Jadi, batu yang ada di atas ini pasti akan, balok yang ada di atas ini pasti akan jatuh. Kalau tidak dibuat penyangga. Dan kalau kita membuat penyangga, berarti kita membutuhkan balok yang lain. Dan itu tidak bisa dikatakan sebagai dua buah balok, tetapi lebih dari dua balok. Jadi ini tidak diperhitungkan. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.